semuanya, perkenalkan nama saya Sergio Ray Pereira Timo Mendonça dengan NPM 111222714, mahasiswa asing dari Timor Leste, kuliah di USB YPKP Sangga Buana. Pertama yang terhormat Ibu Anggi Putri Kusuma Wardini, SEMAK. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sejarah lembaga keuangan di Indonesia. Pada pagi berkabut di Batavia tahun 1602, ketika pelabuhan Sunda Kelapa dipenuhi aroma rempah dan suara layar yang berarak, VOC adalah perusahaan Hindi Timur Belanda. Tiba bukan hanya sebagai penjelajah, tetapi sebagai kekuatan ekonomi yang membawa gagasan baru. Perusahaan dengan saham, modal yang dikumpuli dari publik, dan bank perdagangan yang mengatur uang tanah jajahan. Inilah awal perjalanan panjang lembaga keuangan Indonesia, dimulai dari ambisi asing bukan tanah sendiri. VOC mendirikan lembaga keuangan internal mereka yang mengatur pembukaan, kredit, dan pajak. Pedagang lokal memandangnya sebagai gudang emas asing yang tak tersentuh, sementara pejabat kolonial menggunakannya untuk mengendalikan harga kopi, pala, dan cengkeh. Namun tanpa disadari, benih tata kelola keuangan modern tertanam, administrasi, akuntansi, dan sistem kredit, sebuah awal yang sunyi tetapi menentukan masa depan. Pada tahun 1828 menjadi titik balik ketika pemerintah Hindia Belanda mendirikan The Javasche Bank atau DJB. Gudangnya berdiri megah seperti istana batu, tetapi dingin dan penuh jarak. Di ruang-ruangnya, para pegawai Belanda menghitung gulden demi gulden, menentukan nilai ekspor dan kebijakan moneter yang sama sekali tidak memikirkan rakyat Nusantara. Namun, melalui DJB pula, kelak Indonesia akan mengambil alih nasib ekonominya sendiri. Ketika Perang Dunia meletus dan Jepang menduduki Indonesia, sistem keuangan kembali kacau. 3 mata uang beredar setelah proklamasi 1945, gulden, uang Jepang, dan ori. Di rumah-rumah kecil, para pemuda melindungi karung berisi lembar ori dari penjajah yang ingin menghapus tanda eksistensi republik yang baru lahir. Dalam gelapnya malam-malam itu, uang bukan sekedar alat tukar, tetapi bukti bahwa Indonesia ingin berdiri. Lalu tiba hari persejarahan tahun 1953, nasionalisasi The Javasche Bank. Ketika papang nama DJB diturunkan, para pegawai kolonial pergi satu persatu, dan warna baru menghiasi ruang-ruang yang dahulu hanya dipenuhi bahasa Belanda. Indonesia akhirnya memiliki bank sentralnya sendiri, Bank Indonesia. Tugasnya berat sebab negeri yang masih muda menghadapi inflasi tinggi, konflik politik, dan ketidakpastian ekonomi. Tapi langkah pertama sudah diambil. Memasuki era pembangunan 1960 sampai 1990, lembaga-lembaga baru muncul, Bank Rakyat Indonesia, Bank Nasional Indonesia, perusahaan pembiayaan, pasar modal modern, hingga lembaga penjamin ekspor. Setiap lembaga dibangun dengan semangat membangun negara. Namun masa keemasan itu terguncang hebat pada 1997. Krisis moneter 1997 bukan sekedar krisis angka, tetapi tragedi sosial. Nilai rupiah jatuh, bank-bank tumbang seperti deretan domino rapuh. Banyak keluarga kehilangan rumah, usaha hancur, dan masa depan tiba-tiba gelap. Dan dari rentuhan inilah muncul dua lembaga baru, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Lembaga Pinjaman Simpanan atau LPS. Keduanya adalah benteng yang dibangun dari trauma, sebuah janji agar kehancuran serupa tidak menghapus harapan masyarakat lagi. Namun revolusi terhebat datang pada suara keras, hanya bunyi klik dan sentuhan layar. Antara 2010 dan 2025, yaitu fintech, dompet digital,
bank digital, hingga teknologi blockchain mengubah wajah keuangan Indonesia. Tak ada penjajah, tak ada nasionalisasi, tak ada krisis moneter yang terlihat. Namun perubahan itu lebih cepat dan lebih besar dari apapun sebelumnya. Anak-anak muda di ruang kerja kecil menciptakan algoritma yang mampu menggantikan berkas kertas dan antrian panjang di bank. Transaksi terjadi tanpa uang fisik. Kredit bisa diajukan tanpa tatap muka, dan investasi dapat dilakukan hanya dengan ponsel. Tapi setiap perubahan membawa bayangan, penipuan digital, pinjol ilegal, dan serangan cyber. Di balik kecanggihan ini, lembaga keuangan Indonesia kembali diuji. Mampukah mereka menjaga kepercayaan? Kini setelah perjalanan lebih dari 400 tahun, lembaga keuangan Indonesia berdiri lebih matang, lebih berdaulat, dan terus berkembang. Dari BOC yang monopoli merempah, DJB yang menjadi simbol kolonial, ORI yang menjadi napas kemerdekaan, Bank Indonesia yang mengambil alih kendali. Renaissance lembaga keuangan pasca krisis 1997 hingga gelombang digital masa kini. Semuanya adalah bab dalam kisah panjang yang menentukan hidup jutaan orang. Dan cerita ini belum selesai. Setiap transaksi hari ini, dari pembelian kopi, pembayaran tagihan, hingga transfer antara kota, adalah lanjutan dari sejarah panjang yang terbentuk oleh konflik, harapan, krisis, dan kebangkitan. Perjalanan panjang lembaga keuangan Indonesia masih berlangsung, dan kamu adalah bagian dari bab berikutnya. Itu aja yang saya sampaikan atau saya ceritakan. Kalau saya bacanya kurang bagus, saya minta maaf. Sekian, terima kasih.